You can if you think you can. Yap, itu adalah moto hidup saya yang selalu menjadi pengingat saya untuk terus mendorong diri memaksimalkan potensi yang saya punya. Halo, perkenalkan, nama saya Catherine Almareta. Saya adalah mahasiswa semester 7 di program studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dengan IPK 3,75. Selama perkuliahan, saya aktif mengembangkan kompetensi saya di mata kuliah yang relevan, seperti marketing communication, communication planning, digital media management, dan juga public speaking. Dan dari proses tersebut, saya terbiasa untuk bekerja secara terstruktur, mulai dari memahami audiens, bahkan sampai menyusun isi pesan agar komunikasi yang disampaikan bisa terjalin lebih efektif. Proyek pertama yang saya kerjakan selama perkuliahan adalah proyek digital media campaign Habiskan Nasimu yang telah terlaksana pada akhir tahun 2023 lalu. Proyek ini merupakan sebuah kampanye untuk meningkatkan awareness ataupun kesadaran mengenai dampak buruknya food waste. Dan dalam proyek tersebut, saya berperan untuk menyusun media strategi dan menyusun content plan agar pesan yang tersampaikan bisa efektif dan sesuai dengan key performance indicator yang telah kami tetapkan atau tim saya tetapkan pada saat itu. Di luar perkuliahan, pada tahun 2025, saya memiliki pengalaman kerja di bidang konten kreatif dan digital marketing di salah satu digital agency yaitu PT GrowLab Digital Solution. Tugas yang saya kerjakan mencakup menyusun rencana konten, menulis naskah dan copywriting, mengembangkan ide konten, dan juga melakukan evaluasi performa melalui analisis engagement. Dan dari aktivitas media sosial yang saya jalankan, terlihat adanya peningkatan engagement dan ini dilihat dari peningkatan reach dan impression yang juga diikuti oleh peningkatan penjualan oleh klien yang saya jalankan. Di samping itu semua, selama perkuliahan, saya juga aktif dalam berorganisasi. Dan terakhir, saya pernah menjabat sebagai Head of Student Development Division di Himpunan Mahasiswa Manajemen Komunikasi yang bertanggung jawab atas 3 program kerja besar, mulai dari perencanaan hingga eksekusi, termasuk koordinasi internal serta pengembangan kemitraan dengan berbagai stakeholder. Saya tertarik mengikuti program Digistar Internship Telkom karena saya melihat Telkom sebagai salah satu perusahaan yang memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem digital di Indonesia. Bagi saya, Digistar bukanlah hanyalah sekedar program magang, tetapi ruang belajar yang sangat relevan untuk mengembangkan kemampuan saya di bidang komunikasi, khususnya bagaimana strategi komunikasi dan konten dapat dirancang secara profesional, kolaboratif, dan juga efektif. Untuk komitmen, saya siap memberikan kontribusi nyata melalui 3 prinsip kerja. Yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab terhadap target serta deadline. Dan yang kedua, proaktif belajar dan beradaptasi. Dan yang ketiga, berorientasi pada hasil. Saya tidak hanya fokus pada eksekusi, tetapi saya juga memastikan adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar output yang dihasilkan bisa semakin efektif. Saya percaya bahwa kombinasi pengalaman saya di proyek perkuliahan yang pernah saya jalankan, organisasi, dan pengalaman magang saya yang sebelumnya dapat menjadi bekal saya untuk terus belajar sekaligus membantu tim Digistar Internship Telkom. Saat ini, saya sedang dalam tahap penyempurnaan tugas akhir ataupun skripsi saya. Dan fokus utama saya saat ini adalah melakukan revisi berdasarkan masukan yang saya terima dari dosen pembimbing. Saya juga berusaha untuk menjaga progres secara konsisten agar seluruh target penyelesaian dapat tercapai secara tepat waktu. Di luar perkuliahan, saya juga sedang aktif mencari dan mengikuti berbagai program pengembangan diri yang relevan, seperti webinar, kelas singkat, dan kesempatan magang atau proyek yang bisa memperluas pengalaman saya. Proyek paling menarik dan berkesan bagi saya yang pernah saya kerjakan adalah Social Media Activation untuk Stik Aba Jatinangor, yaitu mengelola akun media sosial Instagram @stikaba mulai dari periode 17 Oktober sampai 17 Desember 2024. Jika saya bisa rangkum, tahapan pekerjaan saya adalah seperti ini. Yang pertama adalah melakukan analisis awal atau situation analysis. Dari sini, saya memetakan kondisi akun mulai dari apa yang sudah berjalan, apa yang belum konsisten, dan kebutuhan komunikasi apa yang perlu diperkuat. Dan yang kedua adalah menentukan arah ataupun konten pilar. Dari sini saya menyusun kategori konten agar komunikasinya bisa lebih rapi dan agar audiens bisa menangkap karakter dari brand tersebut. Dan yang ketiga adalah menyusun konten kalender selama 3 bulan. Dari sini saya mengatur ritme publikasi dan tema per minggunya agar eksekusi konten bisa lebih konsisten dan lebih mudah dievaluasi. Dan yang keempat adalah eksekusi dan evaluasi. Saat konten berjalan, saya melihat respon ataupun umpan balik dari audiens dan melakukan penyesuaian agar performa bisa lebih meningkat dan konten tetap relevan.
Secara teknis, kendala terbesar saya ada di awal project, yaitu data baseline performa akun yang belum tersusun rapi, sehingga saya belum punya pegangan yang jelas untuk menentukan strategi yang efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya saya membuat sebuah sistem tracking sederhana dengan mengumpulkan data performa konten yang pernah dijalankan ataupun diposting dan mencatatnya ke dalam spreadsheet dengan beberapa indikator kunci, seperti jenis konten dan tujuannya, apakah itu awareness, engagement, ataupun promo. Yang kedua adalah format konten, apakah biasanya reels, carousel, story. Yang ketiga, tema dan topik konten. Yang keempat, waktu posting. Yang keempat adalah metrik seperti reach, impression, like, comment, share, dan jika relevan, saya juga mencatat engagement rate dari setiap konten yang pernah diposting sebelumnya. Hasilnya, aktivitas konten menjadi lebih terarah dan evaluasinya lebih jelas. Dan dari analisis performa yang telah dijalankan, terjadi peningkatan engagement yang ditandai dengan peningkatan interaction dan views yang sangat drastis. Berikut adalah before dan after-nya. Dan disertai juga dengan peningkatan followers sebanyak 25,9% dalam jangka waktu 3 bulan. Dan hal ini kemudian juga ikut berdampak pada peningkatan penjualan oleh Stik Aba Jatinangor. Secara pribadi, proyek ini merupakan proyek yang sangat berkesan bagi saya, karena melalui proyek ini saya benar-benar merasa belajar cara mengubah analisis menjadi rencana yang konkret, lalu melihat efeknya berdasarkan respon audiens. Rasanya puas dan bangga sekali karena kontribusi saya terasa nyata dan bukan hanya sekedar membuat konten, tetapi membangun sistem kerja yang lebih rapi dan pastinya bisa diukur. Berikut adalah beberapa tools yang biasa saya gunakan dan kemampuan saya dalam tingkat skala 1-10. Sekian dari saya, besar sekali harapan saya untuk dapat bergabung di program Digistar Internship Telkom Indonesia. Dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.